Dahulu hiduplah seorang raja yang hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Raja yang cacat ini sebenarnya adalah raja yang baik, raja yang cerdas, dan juga sangat dicintai oleh rakyatnya. Suatu hari, ketika raja berjalan-jalan di galeri kerajaannya, ia melihat lukisan-lukisan para pendahulunya, sehingga muncul keinginan untuk memiliki lukisan diri, karena dia yakin suatu kali anak cucunya juga akan melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan, untuk melihat atau masuk ke galeri dan melihat lukisan-lukisan pendahulunya. Nah, raja kemudian memanggil pelukis hebat yang ada di negeri itu untuk ke istana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar raja ini dibuatkan atau meminta para pelukis ini untuk melukis dirinya. Tapi ada permintaan raja yang sulit untuk dikerjakan. Apa itu? Raja meminta agar hasil lukisan tadi adalah lukisan yang indah, dan lukisan tadi memperlihatkan sesuatu bahwa raja ini terlihat begitu gagahnya, begitu kerennya. Pelukis yang berhasil melukiskan seperti apa yang diinginkan oleh sang raja akan mendapatkan hadiah atau imbalan sesuai dengan keindahan lukisan tadi. Nah, ini merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkan. Kita tahu bahwa raja itu adalah raja yang cacat, hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Bagaimana bisa mendapatkan lukisan yang indah dan raja terlihat begitu gagah di dalam lukisan itu? Para pelukis mulai berpikir setelah mendengar keinginan dari sang raja. Benar, menurut mereka para pelukis pada umumnya tidak mungkin bisa membuat lukisan yang indah, sebab apalagi raja terlihat gagah, karena raja hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Mereka takut nanti jika hasilnya buruk, maka raja akan marah, dan mereka mendapat hukuman karena dianggap menghina sang raja. Pelukis-pelukis itu pun satu persatu mengundurkan diri, sampai tinggallah hanya seorang saja pelukis yang masih bertahan, dan dia memberanikan diri untuk melukis raja yang cacat tersebut. Sang raja senang sekali dengan keberanian pelukis ini. Berminggu-minggu si pelukis mengerjakan lukisan yang diminta oleh raja, sampai akhirnya tiba hari saat lukisan ini akan dipamerkan kepada publik. Para pelukis yang pernah mendaftarkan diri dan kemudian mengundurkan diri ikut hadir untuk bisa melihat benar enggak lukisannya itu indah dan raja terlihat gagah di lukisan itu. Anggapan para pelukis langsung sirna ketika kain penutup lukisan ini mulai dibuka, sebab hasil lukisan itu benar-benar sangatlah indah, dan sang raja di dalam lukisan itu terlihat sangat gagah, bahkan sangat perkasa. Dan pada lukisan tersebut, raja digambarkan sedang menunggang kuda yang menghadap ke samping
sambil memanah, sehingga kakinya yang cacat, yang terlihat hanya kaki yang baik, dan matanya yang buta atau matanya yang satu yang cacat terpejam, seolah-olah terpejam karena sedang membidik pada saat memanah. Nah, raja sangat puas dengan hasil lukisan tersebut, sehingga pelukis ini dihadiahi oleh raja sebuah kastil yang juga indah untuk sang pelukis tersebut. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang keberanian di dalam mengambil keputusan dan tidak putus asa ketika menghadapi situasi yang sulit. Apa itu? Pelukis yang berhasil melukis raja ini, sehingga lukisannya terlihat begitu indah dan raja juga terlihat begitu gagah, sebenarnya memiliki kesulitan yang sama dengan yang dihadapi oleh pelukis-pelukis lainnya. Tetapi bedanya, pelukis yang lain mengundurkan diri. Objek lukisannya sama, yaitu raja yang matanya cacat dan kakinya hanya satu. Teknik melukisnya pun juga besar kemungkinannya tidak jauh berbeda, karena mereka adalah para pelukis-pelukis handal di negeri itu pada saat itu. Atau bisa juga sang pelukis ini kemampuannya juga tidak lebih dari pelukis yang lain. Tetapi yang membedakan adalah pelukis ini tidak menyerah dan berani mengambil keputusan. Ada pepatah lama yang berkata demikian, "Do your best and God will do the rest." Lakukanlah yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan? Maka selebihnya Tuhanlah yang akan menyelesaikannya. Ada banyak hal yang ada di hadapan kita yang harus kita selesaikan, yang harus kita lewati. Ketika kita melakukan bagian kita, maka percayalah Tuhan yang akan menolong kita, dan Dia yang akan melakukan bagiannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.